Tapi nggak tahu juga sih, atau jangan-jangan sebenarnya ini juga apa ya, tiba-tiba kayak bulan depan ternyata Ernest brand ambassador-nya Wavelo, kan juga nggak tahu ya. Iya. Tapi juga banyak sih kayak Hai Elevate Squad, welcome to Elevate Podcast, tentunya di segmen Ruang Kreatif. Hai Elevate Squad, selamat datang di segmen Ruang Kreatif, di mana kita akan membahas banyak hal seputar dunia kreatif, mulai dari branding, marketing, desain, dan masih banyak lagi. Yuk langsung aja. Di Elevate Podcast kali ini, kita akan membahas tentang viral marketing, terutama di platform digital. Nah, kita akan kupas tuntas tentang fenomena viral marketing. Wow, apa tuh? Kalau kalian ngikutin perkembangan medsos, kalian pasti tahu nih. Hari ini aku nggak sendirian. As always, aku ditemenin sama teman aku, Dania Ulfa. Yuk, langsung aja. Jessica. Hai, Dania. Gimana nih, kita udah WFH berapa hari nih? Udah nggak ketemu, lama banget. Kamu gimana nih WFH? Ya, dibilang santai juga enggak, dibilang sibuk juga enggak. Cuma ya enak sih, kayak kita WFH. Bisa sambil minum, bisa sambil makan. Bentar. Itu kamu minum susu bir brand ya? Enggak sih, kemarin aku sempat coba iseng-iseng nyari di minimarket, kok nggak ada ya? Kamu bisa dapet? Loh, aku dapetin itu udah lama, soalnya mamaku ini kan mesti ngestok. Soalnya adikku ini kan suka. Jadi sebelum viral sekarang ini kan viral. Kamu nyetok duluan ya? Iya, kamu lihat nggak sih video yang di itu ada di Instagram, di Twitter, yang di supermarket tiba-tiba kayak banyak orang yang nyerbu apa stoknya bir brand ini? Iya, jadi Sampai panik buying viral. nggak sih mereka itu? Bener-bener. Kayak waktu COVID pertama kali itu loh. Kan Iya, ya keadaannya juga hampir mirip kayak sekarang, cuma dulu tuh lebih parah sih. Cuma iya. kalau yang sekarang nggak tahu kenapa malah susu Bear Brand ini jadi rebutan. Kalau dulu kan ya masih masuk akal ya, masker, hand sanitizer, dan lain-lain. Nah, ini susu. Makanya aku juga bingung, hah, kenapa? Emang benar bisa buat nyembuhin COVID atau enggak gitu? Aku juga nggak tahu sih. Iya, terus kadang kayak penasaran nggak sih sebenarnya pertama kalinya tuh siapa sih yang mencetuskan Iya. COVID bisa mengobati susu berber bisa mengobati Kebalik. COVID sampai kebalik kan? Saking Mengobati hype-nya COVID. gitu. Iya. Iya, makanya nggak tahu. Kayak tiba-tiba. Cuma kalau dari dulu sih memang ada beberapa temenku itu memang suka minum ini. Katanya, oh kalau aku tuh mau demam atau aku tuh mau batuk, aku minum susu Bear Brand ini sembuh besoknya. Atau kalau aku tuh mual atau badannya nggak enak semua itu juga sembuh. Tapi kalau aku pribadi sih aku nggak tahu. Soalnya ya aku minum ini karena memang suka aja, tapi nggak pernah ngerasain efektivitasnya sampai nyembuhin penyakit itu nggak tahu sih aku. Itu mungkin suges juga aku nggak tahu, atau karena aku ini jarang sakit juga aku juga nggak tahu, jadi nggak ngaruh juga. Iya, dan selain batuk, pilek dan lain-lain loh, kadang kalau misalnya dulu kan sempat kena kayak orang-orang gejala DB atau apa, untuk ningkatin apa ya, imun dan lain-lain tuh harus minum bir brand ini banyak-banyak Oh kayak ya? gitu. Oh, aku Tuh, baru tahu iya. sih Jadi kalau yang kayak DB itu. terus jadi ya nggak tahu ya emang apakah ini sebuah konspirasi gitu kan, atau emang teknik marketingnya mereka gitu kan, kita kan kayak nggak pernah tahu gitu. Iya, apalagi di era sekarang ini ya, kayak eh, tentang oh ini bisa nyembuhin COVID, bisa ngurangin gini, orang itu langsung oh ya Menelan udah deh, mentah-mentah. langsung menelan mentah-mentah. Padahal kan sebenarnya ya faktanya nih kan, banyak beberapa itu tentang susu bir brand ini diulas kan di beberapa akun kayak kesehatan atau ahli gizi, itu kan sebenarnya nilai gizinya itu sama gitu kayak brand susu sapi pada umumnya, yang sama yang kompetitor lain itu sebenarnya sama gitu. Nggak
Ya kalau untuk menyembuhin COVID atau untuk mencegah COVID ya mungkin lebih kayak banyak makan makanan bergizi gitu kan, sayur, vitamin kayak gitu-gitu, nggak cuma dari susu maksudnya. Iya sih. Mungkin ya bisa ningkatin imun karena memang minum susu itu kan ya sehat. Cuma kan apa bedanya sama susu-susu lain? Kan susu lain itu juga ya harusnya ya pasti sehat juga. Tapi kenapa yang di notice itu susu Bear Brand ini? Tapi memang harganya cukup lebih mahal daripada susu lain sih, ya kan ya? Mm-mm. Atau mungkin kemarin tuh sebenarnya yang nyerbu stoknya Beer Brand itu mau dijual, bisa jadi dijual ulang nggak sih dengan harga yang lebih tinggi kayak dulu masker, hand sanitizer dan lain-lain. Tapi kalau misalnya mau di stok dan jual harga lebih tinggi itu kan pasti ada alasannya kan. Kenapa kayak gitu? Karena orang-orang itu panik buying-nya itu loh. Kayak dulu masker. Akhirnya orang itu kan berbondong-bondong jual masker, jual ini. Karena ya memang itu lagi dicari dan itu lagi booming. Makanya mereka itu sampai ngestok. Tapi kalau nggak ada kayak gitu, nggak mungkin juga mereka ngapain jualan susu Bear Brand. Kayak di Indomaret kan ya banyak. Ngapain kita harus jualan lagi? Mm. Kalaupun dijual harga tinggi ya pasti ujung-ujungnya nanti juga turun-turun sendiri. Kayak masker kayaknya sekarang Iya, ya iya. Kayak masker ya sekarang, normal-normal aduh, aja. dulu Mm. mahal, sekarang dulu Oh, kan susah banget dicari. Semua, mm-mm. mm. Iya. Tapi kalaupun misalnya nih ternyata ini strategi marketingnya mereka itu berarti kayak sukses gak sih bisa bikin apa ya menciptakan positioning yang berbeda gitu loh dari kompetitor lainnya kayak bener-bener masuk di benaknya masyarakat. Kalau strategi marketingnya, ini cukup berhasil sih. Apalagi di era sekarang ini, pandemi COVID kayak gini. Karena ya itu, semua orang, apa ya, cuma ini, susu, apa satu-satunya produk susu yang bisa image-nya menyebabkan image-nya masyarakat ini langsung oh ini susu yang buat nyembuhin COVID. Bener-bener diinget banget lah pokoknya kalau nyari Heeh. susu yang bisa ngobatin ya langsung bir brand gitu kan. Kayak ya udah kamu minum Bear Brand aja kalau udah kayak badan nggak enak. Kayak kesuges. Aduh, rasanya aku kena COVID deh. Kayaknya kok nggak enak ya ini pusing. Udah kamu minum susu Bear Brand aja, minum susu dulu aja. Udah kayak gitu. Itu kan berarti Iya. udah berhasil ini brandnya Bear Brand ini. Nah, itu juga kan bikin perbedaan di antara susu-susu lain, ya kan? Mm-mm. Iya, heeh. Nah, kalau ngomongin tentang strategi marketing kayak bir brand nih, mungkin kayak yang membuat viral gitu kan, viral marketing lah ya istilahnya. Itu juga ada fenomena-fenomena lainnya kan, pastinya kayak misalnya Wavelo nih sama Ernest Prakasa. Kamu tahu nggak tentang Hmm, fenomena itu? nggak tahu sih aku. Kalau Wafer Buffalo-nya tahu, cuma kalau yang sama Ernest nggak tahu. Tapi sempat pernah dengar, tapi aku nggak tahu itu gimana, itu apaan sih? Mungkin kamu lebih tahu, kamu bisa kasih tahu aku yang nggak tahu ini. Iya iya, tapi sebenarnya aku pun juga nggak yang tahu pastinya kayak gimana kan, karena waktu itu kan aku lihat storynya Ernest. Nah tiba-tiba dia tuh kayak ngomong nih ke sebenarnya dia tuh nggak mempermasalahkan brandnya, mungkin si brand ini pakai suatu agensi gitu kan. Nah Ernest ini ngomongnya tuh ke agensinya, anak-anak agensinya, maksudnya kayak lebih ya kurang-kurangin lah, jangan kayak gini caranya, nggak asik, dia bilang kayak gitu, marah-marah gitu kan. Dia nggak marah-marah yang gimana sih, cuma kayak jangan kayak gini lah gitu. Tapi dia juga bilang kalau misalnya ternyata aku yang nggak asik, ternyata aku yang nggak santai, ya gue yang minta maaf kayak gitu. Kalau dari yang aku tangkap dari storynya Ernest nih ya, nah ini tuh kayaknya si Wavelonya ini kayak emang pakai hashtag apa ya untuk kampanyenya dia tuh nyangkutin namanya Ernest gitu. Jadi si apa ya pelanggannya ini, konsumennya si dari wafer ini tuh sampai nge-mention juga nih ke Ernestnya kayak wah ini aku beli wafer ini karena kok Ernest kayak gitu-gitu, dan Ernestnya merasa kayak perasaan aku nggak pernah bukan brand ambassadornya si wafer ini tapi kok kayak disangkut-sangkutin kan, juga yang untung nantinya kan juga wafernya juga kan Emang kayak hashtagnya apa gitu. kamu tahu dah? Nah itu aku sempet cari-cari kok kayaknya jejak digitalnya udah nggak Sudah ada nggak ya, ada atau ya? gimana ya. Hmm.
Iya, iya, iya. Iya, kayak gitu. Tapi nggak tahu juga sih, atau jangan-jangan sebenarnya ini juga apa ya? Tiba-tiba kayak bulan depan ternyata Ernest brand ambassador-nya Wavelo, kan juga nggak tahu ya. Iya, iya. Hmm. Tapi juga banyak sih kayak brand-brand yang pakai hashtag, ya bukan pakai, mungkin pakai hashtag nama-nama artis yang lagi viral, atau di Instagramnya, di post-postannya itu mereka nge-tag artis-artis. Jadi kalau kita buka tag-tagan dari profile artis-artis ini, banyak brand-brand yang nge-tag mereka dan kayak random gitu, ya nggak sih? Jadi kayak, Iya, iya, hmm, heeh. hmm, Iya. Sebenarnya kalau kayak gitu ya juga nggak masalah nggak sih ya sebenarnya. Kayak kita misalnya kita punya brand baju, di post hashtag hashtag siapa, terus langsung mention buat nge-upin produk kita. iya. Nah Jadi gitu. kalau fansnya mungkin nge-stalking artisnya, terus pas ngeliat tag-tagan ada brand-brand ini, ya mungkin mereka tertarik Keluarnya gitu, brand kita. Hmm. why not? Hmm. Juga nggak menyalahi juga sih sebenarnya. Atau mungkin eh, ada mungkin beberapa kayak Ernest, kalau eh, merasa apa ya, nggak, kayak merasa agak dirugikan mungkin, kayak kayak kejadian Wavelo ini. Iya, tapi kan mungkin ada misalnya kalau hashtag yang di postingan itu masih nggak apa-apa ya. Tapi kalau mungkin yang Ernest ini hashtagnya tuh dijadiin kayak tagline campaign utamanya gitu. Itu yang perlu itu kan kayak Kasih royalti kerjasama atau mungkin. apa mungkin gitu. Iya, ya Aku jadi aku juga penasaran loh, dan nggak pernah tahu ya. apa ya hashtagnya. Tapi kalau udah bener-bener nggak ada, Hah. apa ya, atau memang itu, Atau mungkin ada tapi kita aja yang nggak ya belum nanti habis ketemu ini kali ya, aku udah cari deh ketimbun itu. atau gimana. Iya, aku juga nanti kita tampilin deh Iya, ya kalau di memang sini. ada. Waduh. Kalau misal memang kalau Iya, kalau ternyata memang kita ada. cari nggak ada, oh mungkin memang itu tuh Iya. kesalahan dulu itu dan sekarang memang sudah dihapus. Nggak tahu Iya. juga. Oh iya, benar-benar make sense. Ya Iya. make sense sih. Nah, kalau kita bahas tentang viral marketing nih, itu kan kayaknya sekarang tuh uh, salah satu strategi yang cukup ampuh kan ya, apalagi kan sekarang banyak mobilitas masyarakat itu lebih ke digital gitu kan, digital platform. Jadi makin udah viral marketing itu lewat media digital itu makin apa ya, makin sukses lah dijalanin buat jalanin campaign-campaign dari berbagai brand gitu kan. Ya sih. Kalau sekarang kan kalau ada sesuatu yang viral, semua brand ini pakai kejadian viral ini buat promosiin brandnya. Dan itu tuh kebanyakan memang berhasil sih. Kayak sekarang ini, apa ya yang lagi viral? Tentang Welcome to Indonesia yang TikTok itu, kan semua orang bikin kayak gitu. Iya, iya. Mm-mm. Iya, brand-brand juga mulai bikin kayak gitu juga. Mm-mm. Terus juga apa ya, yang Vanessa Angel dulu yang pelakor. Tapi beda loh, kayak viral marketing yang apa ya, kejadian viral itu terus gara-gara kejadian ini dibuat marketing, sama viral marketing itu yang ya memang ini tuh marketing gitu, tapi karena marketingnya ini tuh viral, jadi kayak ada perbedaannya sih viral, pengertiannya dari dua ini. Kalau yang dari Vanessa Angel pelakor ini, ya aku pernah lihat sih. Nah, kalau itu tuh menurutku yang benar-benar marketingnya dia itu viral, bukan karena menunggangi viral yang lagi tren itu, bukan. Ya nggak sih? Jadi beda Iya, benar-benar. kayaknya. Jadi ada, iya, dua definisi gitu ya. Hmm. Iya. Tapi kan mungkin kayak sekarang ya liatnya, oh ya viral, ini viral gitu. Dan apa ya, faktanya tuh kayak viral viral marketing ini nggak harus pakai konsep yang formal, sopan, indah gitu kan. Tapi yang penting itu kayak tujuannya tuh bisa narik banyak audiens gitu kan, nge-engage banyak netizen. Nah, contohnya apa lagi ya kasus-kasus yang viral ini, marketing viral Oh, ada marketing juga ini? itu loh. Bittersweet.
punyanya Najla. Nah, itu kan juga Iya, apa iya. dari kalau sekarang gue nggak tahu ya masih viral atau enggak. Kalau dulu itu kan dia pakai influencer gitu. Itu kan viral banget. Nah, kalau itu kan mungkin memang cara marketingnya mereka dan sampai segitu boomingnya. S3 marketing lah ya istilahnya. Terus Eiger juga. Kamu Iya. tahu nggak sih yang Eiger Oh itu iya, yang benar. minta maaf? Mm-mm. Eh, Kayaknya Heeh. pasti Iya, semuanya harusnya tahu deh sih nih. semuanya Boom tahu langsung ya. hype banget. Heeh. Tapi itu bukan rasanya itu nggak bukan yang memang cara marketingnya mereka. Itu yang jadi viralnya dan itu yang ditunggangi brand-brand lain. Kayak nggak sengaja viral nggak sih itu? Iya, terus juga ada yang poster Maba UI itu kan juga salah satu, kan dia kan bikin poster yang ya begitulah gitu. Mungkin kan karena nggak berani berkomentar karena kan tes orang beda-beda ya. Itu kan juga terus akhirnya posternya tuh apa ya, direvisi, dikomentari oleh salah satu konten creator berinisial W. Yang Dan pernah di langsung podcast kita. viral gitu kan di Twitter. Waduh. Nah itu kan juga brand-brand lain, instansi-instansi lain juga akhirnya ya agak apa ya, menunggangi ini pencetusnya awalnya ini kayak gini kayak gitu. Ya, jadi ya emang viral marketing ya poinnya juga bisa dari menunggangi konten lain yang sedang trending. Dan kalau yang menunggangi tren yang sedang trending itu naiknya itu cepet kayaknya. Karena mereka tuh cuma ngikutin tren yang ada. Jadi kalau menurutku ya, nggak perlu terlalu mikir sampai gimana, pokoknya aku ikutin tren ini aja deh, pasti viral. Dan memang bener sih. Dan tapi itu pun juga kalau misalnya kita mau menunggangi ya istilahnya brand yang atau tren yang lagi viral gitu, itu juga harus langsung cepet gercep gitu nggak sih, kayak timingnya juga harus pas, langsung sekarang viral sekarang juga Iya, langsung kita kalau bikin konten apa gitu. ngikutinnya baru bulan depan, udah basi nih, udah nggak asik. Iya, Zaman ya dulu udahlah kayak kan gitu. juga flash mob, atau yang kamu tahu nggak Harlem Shake? Dulu kan lagi ngetren banget Iya, kan kayak tahu semuanya di pada mana-mana ngikutin. Harlem Shake, di mana-mana flash mob. Iya. Tapi Iya, sekarang mah tapi udah udah sekarang hilang kayak sih itu. ya biasa aja sih. Iya, udah nggak zaman, soalnya udah nggak viral. Nah, dari beberapa contoh kasus nih yang kita bahas tadi, itu sebenarnya kalau viral marketing sama digital campaign tuh sama nggak sih atau beda? Wah, seru banget ya Elevate Squad. Seperti beberapa case yang udah kita bahas tadi, kalau viral marketing campaign atau yang istilahnya sering kita sebut dengan S3 marketing memang menjadi salah satu strategi yang banyak digunakan. Bisa dengan menggunakan teknik scarcity atau kelangkaan, bisa menciptakan sebuah ketakutan dan sensasi kehebohan lainnya. Nah, viral marketing campaign ini nggak selalu dikemas dengan konsep yang formal dan sopan, tapi juga harus bisa engage lebih banyak audiens meskipun menggunakan konsep yang cukup sensasional. Oke, jadi kalian udah merasa panic buying nggak sih dengan ngelihat S3 marketing yang kayak gitu? Komen di bawah ya. Thank you udah nonton Elevate Podcast sampai habis. Kalau ada topik atau hal-hal yang ingin kita bahas, bisa share di komen ya. Dan jangan lupa untuk dukung kita terus biar kita semangat nih untuk bikin konten yang bermanfaat dan pastinya menghibur. Dengan like, komen, dan subscribe. Oh ya, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian ya. See you!